Ramai soal ibu kota baru, banyak komentar seputarnya. Reza Ramli misalnya, dengan lantang bertanya, untuk siapa ibu kota baru ini? Untuk orang Indonesia kah? Beberapa spekulasi di kalangan kritisi mencurigai ibu kota baru akan ditempati oleh warga negeri lain yang mengalami overpopulasi. Sejak awal, saya mencium bau neoliberalisme di rencana ibu kota negara atau IKN ini. Jadi, kalau ditanya untuk siapa IKN ini, dalam kerangka neoliberalisme, ya untuk pemilik modal atau sering disebut para kapitalis. Juga untuk kelas pekerja atau masyarakat. Tapi tentu dengan mempertahankan relasi kuasanya, modal yang menguasai hidup masyarakat. Kita akan menggunakan istilah modal untuk mewakili para kapitalis di dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai pembahasan kali ini dari chapter pertama dari 3 chapter. Chapter pertama, dimensi etis ibu kota negara. Sebuah paper bagus ditulis di Jurnal Dekonstruksi Jurnal Filsafat volume 3 edisi 1 tahun 2021. Paper ini yang melihat IKN dari sudut pandang etis. Bagaimana kepentingan modal di IKN berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial, ekonomi, politik, pertanahan, kerusakan lingkungan, dan sebagainya. Masalah ini yang sering kita lihat di berbagai wilayah urban dunia. Paper ditulis oleh Junanto Herdiawan berjudul Dimensi Etis Pemindahan Ibu Kota Negara. Masalah ketimpangan sosial dan lingkungan dalam ruang perkotaan menurut David Harvey. Saya memberikan link download jurnalnya di deskripsi. Namun, jika kamu tidak ada waktu untuk membaca, saya akan menjelaskannya di sini. Membaca paper ini, pembangunan kota baru sejatinya adalah agenda kapitalisme lanjut dalam mengembangkan modalnya. Mungkin bahasa sederhananya, inilah cara orang kaya, pemilik modal memperkaya dirinya, atau ini adalah bisnis. Membangun kota baru atau mendorong urbanisasi adalah satu cara kunci dan efektif yang dilakukan untuk menyerap surplus atau kelebihan modal dari satu wilayah ke wilayah lain, agar modal tidak berhenti berakumulasi. Ini ada sejarahnya. Paper ini menjelaskan sejarah urbanisasi di dunia sebagai akumulasi modal para kapitalis itu menurut Profesor David Harvey, salah satu proponen neo-Marxian era kini. Alkisah, Paris di zaman Second Empire, yaitu antara 1852 hingga 1870. Krisis ekonomi Eropa yang menghempaskan hampir seluruh negara di Eropa pada tahun 1848. Krisis kapitalisme pertama di dunia yang berasal dari menumpuknya surplus modal dan tenaga kerja secara bersamaan. Kelebihan modal tercermin dari surplus likuiditas di pasar, sementara kelebihan tenaga kerja adalah maraknya pengangguran. Adalah Louis Napoleon Bonaparte yang menjadi Kaisar Napoleon III pada 1852. Ini bukan Napoleon Bonaparte yang terkenal dengan revolusi Prancisnya itu ya. Ini adalah anaknya. Jadi di masa bapaknya itulah krisis terjadi. Di masa Louis ini justru ia berhasil membawa Prancis keluar dari krisis. Louis mampu mencari jalan keluar untuk menyerap surplus modal dan pengangguran yang tinggi di Paris saat itu. Caranya, ia menjalankan program investasi infrastruktur besar-besaran baik di dalam maupun luar negeri. Program luar negeri seperti pembangunan infrastruktur rel kereta api sepanjang Eropa, dan hingga daerah oriental di Asia Timur. Program ini termasuk juga pembangunan perusahaan Suez. Terbayangkan besar proyeknya, Creative Destruction. Tumbuhnya kota-kota besar justru melahirkan dimensi kelas. Ada kelas pemilik modal, kelas menengah, dan kaum miskin yang kurang berpendidikan. Kelas ini biasanya termarginalkan secara sosial politik. Menurut Harvey, memang terjadi kontradiksi internal dalam sifat modal, seperti antara modal dan buruh, modal dan lingkungan, ketimpangan kekayaan wilayah, kemiskinan dan kekayaan, dan itu terjadi di mana-mana. Jadi, di mana ada pembangunan baru selalu diiringi oleh krisis. Sifat inilah yang membuat kapitalisme bisa bertahan dari zaman ke zaman. Tanpa adanya pembangunan yang tidak seimbang secara geografis dan kontradiksi-kontradiksi seperti ketimpangan kaya miskin, modal sejak lama telah mengeras dan pecah berkeping-keping. Inilah
cara-cara utama di mana modal secara periodik menemukan dirinya kembali. Chapter 2, kota baru, bisnis baru. Oke, itu tadi teorinya. Sekarang kita lihat adakah modal dalam pengertian tersebut jika dikaitkan dengan rencana IKN yang sudah disahkan dalam undang-undang baru-baru ini. Ya, ada. Estimasi total anggaran dibutuhkan per 17 Januari 2020 menurut informasi dari website IKN.go.id adalah 486 triliun rupiah. Benar segitu? Pada 19 Januari 2022, Kompas.com mencatat ada beberapa versi total anggaran dibutuhkan dan skema pendanaan. Intinya, merentang dari 375,7 triliun sampai 35 miliar US dollar, atau jika kurs dolar di 14 ribuan, didapat angka 501 triliunan. Jadi mungkin total anggaran pastinya memang belum ditentukan. Oke lah, kita lihat bagaimana modal ditanamkan di sana. Siapa sih yang memodali? Dari website IKN lagi, di bagian terhubung dengan kami, ada sebuah video bertanggal 13 Desember 2021. Pada menit ke-5.30 dicantumkan persentase pembiayaan. Dipaparkan bahwa hingga 2024 akan dialokasikan pembiayaan IKN menggunakan 53,3% dana bersumber dari APBN dan 46,7% berasal dari kerjasama pemerintah dan badan usaha, swasta, dan BUMN. Oke, jadi memang ada porsi modal swasta, seberapapun besarnya. Chapter 3, Ibu Kota Baru buat siapa? Seberapa luasnya IKN ini? Dari data di website IKN.go.id lagi yang diambil pada Selasa 18 Januari 2022, sudah ada kawasan strategis nasional atau KSN yang disediakan untuk pengembangan dan pembangunan ibu kota negara seluas 256.142 hektar. Kawasan ini dibagi menjadi dua jenis. Kawasan yang bakal jadi ibu kota baru seluas 56.180 hektar dan kawasan pengembangan seluas 199.962 hektar. Kembali ke soal peran modal di IKN nanti. Siaran pers Walhi pada 12 Januari 2022 mengidentifikasi risiko pemutihan tanggung jawab korporasi dan syaratnya kepentingan politik di sana. Jaringan Bersihkan Indonesia yang terdiri dari 8 LSM Lingkungan dan Demokrasi merilis laporan Bersihkan Indonesia berjudul Ibu Kota Baru buat siapa? Laporan yang dirilis pada 17 Desember 2019. Data di laporan itu masih digunakan oleh Walhi dalam siaran persnya yang tanggal 12 Januari 2022. Dalam siaran pers itu disebutkan, lokasi IKN bukanlah lahan kosong, terdapat 162 konsesi tambang, kehutanan, perkebunan sawit, dan PLTU batubara di atas wilayah total kawasan IKN seluas 180.000 hektar yang setara dengan 3 kali luas DKI Jakarta. Perhatikan, Walhi masih menggunakan data yang 180.000 hektar, ya, berbeda dengan yang dari website IKN yang sekitar 250 ribuan hektar. Dari 162 konsesi itu terdapat nama-nama perusahaan yang memegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, hutan alam atau disingkat IUPHHK/HA, yaitu PT International Timber Corporation Indonesia Karta Utama atau PT IKU, dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman atau IUPHHK/HT PT International Timber Corporation Indonesia Hutani Manunggal atau PT IHM. Menurut laporan ini, kawasan inti pusat pemerintahan atau Ring 1 seluas 5.644 hektar seluruhnya berada di dalam konsesi PT IHM. Sementara Ring 2 seluas 42.000 hektar mencakup konsesi PT IHM dan sekaligus PT IKU. Dalam laporan Ibu Kota Baru buat siapa dari 8 LSM ini, disebutkan beberapa nama pengusaha terkait perusahaan-perusahaan pemegang konsesi itu. Di antaranya adalah Sukanto Tanoto, Hasim Joyo Hadikusumo, Reza Herwindo, Luhut Binsar Panjaitan, bahkan Yusril Iza Mahendra. Jaringan 8 LSM ini pun menyimpulkan sejak awal transaksi akan terjadi bukan kepada rakyat tetapi kepada para pemilik konsesi.
Perusahaan-perusahaan tersebut akan diuntungkan dan menjadi target transaksi negosiasi pemerintah, termasuk pemutihan lubang-lubang bekas tambang yang seharusnya direklamasi. Itu kata laporan ini. Menarik lagi, di webinar yang dilakukan oleh fraksi PKS DPR RI kemarin, ekonom Faisal Basri mengisahkan skema pendanaan IKN yang awalnya adalah lebih besar diambil oleh investor swasta. Kamu bisa menyaksikan videonya di sini. Pokoknya ada dulu gitu. Bagaimana caranya belakangan. Nah, Pak Jokowi antusias untuk membangun ibu kota baru dan yakin tidak menggunakan dana APBN karena ada yang membisiki. Ya. Ada yang membawa investor dari luar negeri berjanji mampu untuk menyediakan dana 100 miliar US dollar untuk membangun ibu kota baru. Waduh, mantap. Oke. Nah, saya ingin sampaikan dulu yang cerita ini siapa. Emangnya Faisal Basri tahu? Ya saya tidak tahu kalau tidak diceritakan oleh seorang wakil menteri yang mengingatkan Pak Jokowi. Saya nggak usah sebut namanya ya, yang mengingatkan Pak Jokowi, hati-hati Pak dengan skema pembangunan yang ditawarkan oleh investor tadi. Harus dilihat terms and conditions-nya, karena ini bisnis gitu. Jadi membangun ibu kota sebagai lahan bisnis, karena tidak ada yang gratis, apalagi uangnya kan 100 miliar US dollar. Nah, di terms and condition-nya disebutkan bahwa pemerintah wajib menghadirkan dalam waktu 10 tahun itu 5 juta penduduk di ibu kota baru ini. Nah, dengan 5 juta penduduk ini keluarlah peluang bisnis penyediaan perumahan, penyediaan perkantoran, rekreasi, sistem transportasi, penyediaan air bersih, sampah, pengelolaan sampah, dan itu luar biasa. Nilainya ya jauh di atas 100 miliar US dollar. Nah, setelah diingatkan oleh wakil menteri ini, baru Pak Jokowi tidak bisa mengandalkan model bisnis seperti itu. Oleh karena itulah keluar alternatifnya apa? Ya dengan APBN. Tadi ketua fraksi. Chapter 3, kapitalisme selalu menyesuaikan diri. Nah, tadi kamu udah lihat videonya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Jadi, memang ada kuasa modal di IKN. Kembali ke filsafat David Harvey soal sifat dasar modal dalam kapitalisme. Pembangunan IKN dalam konteks ini dapat dilihat sebagai sebuah proses pergerakan akumulasi modal ke wilayah-wilayah baru, wilayah yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan modal. Dalam sejarahnya, penyerapan akumulasi modal dan urbanisasi selalu menimbulkan persoalan ketimpangan dan masalah lingkungan. Dari situs resmi IKN disebutkan IKN akan menggerakkan perekonomian Indonesia. Nah, caranya mari kita baca. Kementerian PPN Bappenas menyiapkan strategi pengembangan ekonomi di IKN dan Kalimantan Timur. IKN diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi Indonesia dengan terciptanya kesempatan kerja baru di sektor infrastruktur yang dapat menyerap sampai dengan 500.000 pekerja konstruksi potensial hingga 2024. Angka tersebut terus dikaji sesuai perkembangan terkini. Selain itu, pemerintah akan melakukan diversifikasi dan mengembangkan sektor ekonomi baru, serta menjalankan prinsip pengembangan industri yang berkelanjutan, hijau, dan bernilai tambah tinggi. IKN akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui 6 klaster ekonomi dan 2 klaster pendukung. Antara lain, industri teknologi bersih, farmasi terintegrasi, industri pertanian berkelanjutan, ekowisata, bahan kimia dan produk kimia, dan energi rendah karbon. Dengan strategi tersebut, IKN akan mengembangkan ekonomi regional hingga 4-5 kali lipat dan menciptakan 4,3-4,8 juta lapangan pekerjaan di Kalimantan Timur pada 2045.
Konsep pembangunan di IKN akan dilaksanakan melalui kerjasama ekosistem 3 kota, yaitu IKN itu sendiri, Balikpapan, dan Samarinda. Itu tadi kata website IKN. Sekarang kita coba membaca kembali Harvey. Kapitalisme memang selalu menyesuaikan diri. Modal dan keberlanjutan saat ini berjalan seiring, tidak dikotomis. Maka tidak heran jika ada kampanye Sustainable Development Goals atau SDG. Dalam agribisnis misalnya, keberlanjutan lingkungan yang baik bagi tanaman kelapa sawit berjalan lurus dengan akumulasi keuntungan pengusaha kelapa sawit, pun dengan kesejahteraan pekerjanya. Semakin sejahtera pekerja, semakin baik bisnis. Hanya sampai titik mana sejahtera itu didefinisikan. Bukankah tetap saja porsi modal tumbuh dan berjumlah lebih besar? Maka menjadi relevan jika kita mengajukan pertanyaan, siapa sebenarnya yang akan diuntungkan dari mega proyek? Lalu, adakah alternatif pendanaan yang lebih baik dan adil dari ekonomi Islam misalnya? Nah, terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.